Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Alamsyah dengan NIM 21101116070 dari Prodi S1 Ekonomi Syariah FEB UPN Veteran Jakarta. Dalam mata kuliah Keuangan Mikro Islam kali ini, saya akan mempresentasikan terkait dengan penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Produk UGTPAT Pembiayaan Agunan Tunai BMT UGT Nusantara Capem Cakung terhadap manajemen modal UMKM Nandina Sopturian. Oke, pada kesempatan kali ini ada beberapa topik bahasan yang akan saya bahas, yaitu pertama adalah pendahuluannya, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, simpulan dan saran, serta referensi yang terakhir. Oke, kita masuk kepada yang pertama, yaitu adalah pendahuluan. Perekonomian Indonesia pada saat ini, kalau misalnya kita lihat itu sudah berkembang gitu dengan banyaknya atau meningkatnya peran dari UMKM. UMKM ini udah menyebar dan mungkin dapat dikatakan sebagai tulang punggung gitu loh, tulang punggung dari sebuah perekonomian Indonesia. Maka dari itu, sekarang UMKM itu semakin berkembang, semakin meningkat lagi dengan banyaknya UMKM-UMKM yang benar-benar kecil gitu loh sampai sampai akhirnya bisa menengah dan lain sebagainya. Itu bisa menjadikan roda perekonomian Indonesia ini lebih berkembang, lebih maju lagi gitu loh. Dan tidak bisa dipungkiri juga bahwasannya UMKM ini sekarang sudah bisa menciptakan banyak lapangan kerja, terus bisa mengentaskan kemiskinan juga dan bisa juga untuk menjadikan perkembangan ekonomi di Indonesia ini lebih baik gitu loh. Namun kalau misalnya kita berbicara tentang UMKM gitu loh, banyak banget hal-hal yang harus dihadapi dalam segi kendala atau tantangannya gitu loh. Apa yang paling utama dalam kendala UMKM? Kalau misalnya kita lihat berdasarkan data yang ada dan survei langsung itu loh adalah pengelolaan modal atau bagaimana mendapatkan modal dari UMKM itu tersebut. Maka dari itu, UMKM itu sangat penting gitu loh untuk adanya modal gitu atau adanya sistem untuk pengajaran dalam pengelolaan modalnya gitu loh. Makanya dalam hal ini gitu loh, telah ditemukan ada sebuah yang namanya pembiayaan agunan tunai dengan akadnya mudorobah dari sebuah lembaga keuangan mikro syariah, yaitu Baitul Mal wat Tamwil. Ini bisa menjadi solusi dari kendala yang dihadapi UMKM ini terkait dengan apa? Terkait dengan modal. Karena dengan adanya pembiayaan ini nantinya bisa memfasilitasi modal UMKM, terus memberikan dukungan juga dalam perencanaan keuangannya, pengelolaan arus kas, dan pengambilan keputusan dalam sisi keuangan di UMKM tersebut. Oke, maka dari itu penelitian saya di sini mengambil judul Analisis Pengaruh Produk UGTPAT Pembiayaan Agunan Tunai BMT UGT Capem Cakung UGT Nusantara Capem Cakung terhadap manajemen modal UMKM Nanina Soturian. Adapun tujuan penelitian dari kali ini yaitu memberikan kelengkapan dan perluasan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen modal UMKM, memberikan kontribusi pada pengetahuan yang lebih mendalam tentang peran pembiayaan agunan tunai dengan akad mudoroba dalam manajemen modal sebuah UMKM. Yang ketiga adalah memberikan wawasan kepada UMKM Nanina Durian yang lebih baik tentang praktik terbaik dalam manajemen modal, serta identifikasi area-area yang perlu ditingkatkan untuk mencapai efisiensi dan pertumbuhan yang berkelanjutan, serta yang terakhir adalah memberikan masukan berharga bagi UMKM Nanina Durian dalam mengoptimalkan pengelolaan modal usahanya dengan merekomendasikan pembiayaan modal syariah. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah pertama, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen modal UMKM. Kedua adalah memahami peran pembiayaan agunan tunai dengan akad mudoroba dalam manajemen modal sebuah UMKM. Yang ketiga adalah pemahaman UMKM dan Insop Durian terkait dengan manajemen modal. Dan yang terakhir adalah UMKM dan Insop Durian mendapatkan rekomendasi pembiayaan modal syariah. Oke, kita masuk kepada bagian selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Ada beberapa di sini. Yang pertama adalah pembiayaan agunan tunai. Pembiayaan agunan tunai ini adalah suatu bentuk pinjaman yang disediakan oleh sebuah lembaga keuangan, baik kepada individu ataupun perusahaan dengan menggunakan aset berharga sebagai jaminannya gitu loh. Nah, pada pembiayaan ini nanti peminjam akan menyerahkan aset berharganya kepada pemberi pinjaman sebagai agunan. Dan pemberi pinjaman ini akan memberikan dana yang dibutuhkan oleh peminjam berdasarkan nilai aset tersebut. Jadi sesuai dengan apa yang dikasih jaminannya gitu. Sesuai dengan asetnya. Misalnya asetnya bernilai 10 juta, maka diberikan pinjamannya sebesar 10 juta. Jika asetnya bernilai 100 juta, maka diberikan pinjaman sebesar 100 juta.
Oke, dalam hal ini ada beberapa karakteristik dari pembiayaan agunan tunai yaitu sebagai berikut. Ada agunan, ada nilai pembiayaan, ada tingkat bunganya, ada jangka waktunya, dan ada resiko dan konsekuensinya. Adapun beberapa keuntungan ya dalam menggunakan produk pembiayaan agunan tunai ini. Apa? Pertama adalah suku bunganya yang rendah. Kedua adalah fleksibilitas penggunaan dana. Artinya dana ini bisa digunakan untuk apa saja. Ketiga adalah proses persetujuan yang cepat. Keempat adalah peningkatan likuiditas. Oke, ada pun juga pembiayaan agunan tunai dengan akad mudharabah, yaitu artinya di sini kesepakatannya nanti adalah dengan bagi hasil antara si pemilik modal atau sohibul mal dengan pengelola usaha. Oke, kita masuk ke yang kedua adalah BMT UGT Nusantara Capem Cakung. Nah, jadi dulunya itu ini bernama Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri. Dia didirikan di 6 Juni 2000 tahun 2000 di Surabaya waktu itu. Nah, habis itu pada tahun 2020 akhirnya gantilah gitu namanya menjadi BMT UGT Nusantara gitu. Nah, jadi BMT UGT Nusantara ini udah buka banyak cabang ya di beberapa kota dan kalau catatan datanya itu adalah BMT memiliki 298 kantor cabang pembantu dan juga kantor kas yang tersebar di 10 provinsi se-Indonesia. Pengurusnya ini sekarang udah melakukan perbaikan dan pengembangan lagi dari yang dulu gitu loh. Dulunya namanya Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu UGT itu adalah Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri. Nah, sekarang udah dikembangkan lagi, udah lebih mantap lagi dan udah lebih baik lagi. Adapun visi misinya, visinya itu adalah koperasi yang mantap. Artinya apa? Amanah, tangguh dan bermartabat. Kalau misinya itu adalah mengelola koperasi yang sesuai dengan jati diri santri, menerapkan sistem syariah yang sesuai dengan standar kitab salaf dan fatwa DSN atau Dewan Syariah Nasional, menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan, memperkokoh sinergi ekonomi antar anggota, memperkuat kepedulian anggota terhadap koperasi, memberikan khidmat terbaik terhadap anggota, dan terakhir adalah meningkatkan kesejahteraan anggota dan juga umat. Oke, kita masuk kepada yang poin yang ketiga yaitu manajemen modal. Manajemen modal ini adalah proses di mana melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan penggunaan sumber daya keuangan yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau suatu organisasi. Tujuannya ini adalah untuk memastikan bahwasannya perusahaan itu memiliki modal yang cukup dalam menjalankan operasionalnya dengan efektif dan efisien, serta mengoptimalkan juga gitu loh penggunaan modal tersebut untuk mencapai tujuan perusahaan yang dalam jangka panjang. Ada beberapa aspek dalam manajemen modal ini. Yang pertama adalah perencanaan modal itu tersendiri, kedua adalah pengumpulan modal, ketiga adalah penggunaan modal itu, keempat pengendalian modal, dan yang terakhir adalah evaluasi modal. Oke, kita masuk ke poin yang selanjutnya yaitu UMKM. UMKM ini adalah kepanjangannya usaha mikro kecil menengah. Nah, ini adalah salah satu kategori usaha yang bisa dibilang sekarang ini sedang naik banget, sedang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, sedang berkembang, sedang meningkat banget di era sekarang ini. Karena telah banyak banget kita temukan UMKM dari yang benar-benar kecil sampai yang tahap menengah. Ada beberapa karakteristik dari UMKM itu tersebut, ada dari usahanya, ukuran usahanya, ada dari kepemilikannya, ada dari pasar sasarannya, ada dari inovasi, ada dari keterbatasan sumber daya, ada dari penciptaan lapangan pekerjaannya. Nah, kalau misalnya kita lihat ada tiga bagian di sini dari UMKM, ada usaha mikro, ada usaha kecil, dan ada usaha menengah, ada tiga. Kalau usaha mikro ini, ya udah usahanya masih benar-benar kecil ya, benar-benar baru banget dan kalau misalnya kita lihat dari omset atau penghasilannya itu, kalau hitungan per tahunnya tidak lebih dari 300 juta. Kalau omset atau penghasilannya, keuntungannya itu adalah eh, tidak lebih dari 300 juta, maka usaha tersebut dikatakan usaha mikro. Kalau kita masuk kepada usaha kecil, itu dari sisi penghasilannya itu dia mencapai 300 juta sampai dengan 2,5 M. Jadi kalau misalnya ada usaha yang penghasilannya 300 juta sampai 2,5 M itu masalah maka dikelompokkan sebagai usaha yang kecil.
Kalau kita masuk kepada usaha menengah, di sini udah grown out, udah berkembang lagi, di mana hasil penjualannya itu per tahunnya bisa mencapai 2,5 M sampai dengan 50 M. Jadi kalau ada usaha yang menghasilkan keuntungannya itu 2,5 M sampai 50 M, itu termasuk kepada usaha menengah. Oke, yang terakhir adalah Nanina Sop Durian. Nah, Nanina Sop Durian ini adalah suatu usaha yang didirikan oleh Bapak Hendra di tahun 2022. Jadi usaha ini tuh Pak Hendra bangun karena kegagalannya dalam usaha sebelumnya, yaitu adalah counter pulsa gitu loh. Nah, bagaimana Pak Hendra membangun Nanya Sop Durian ini adalah dengan memanfaatkan modal dari keuntungan yang didapat dari usaha sebelumnya, usaha konter, dan juga keuntungan dari dulunya itu kan usaha konter. Dia udah punya kios, kiosnya sekarang dikontrakin dan hasil kontrakannya itu dibuat untuk modal Nanina Sop Durian ini gitu loh. Jadi setelah tutup konter busanya, dia pakai lah modalnya untuk membangun usaha Nanina Sop Durian. Berarti sudah berjalan 1 tahun dari tahun 2022 usaha ini. Lokasinya itu ada di Taman Pik Penggilingan, Jakarta Timur. Nah, ini yang dijual adalah sop durian ya, sop durian murni ada dengan es krim dan dengan ketan. Range harganya itu paling murah 10.000, paling mahal itu 15.000. Dan ini hanya buka secara offline karena Bapak Hendra sudah eh, lumayan umurnya, sudah dikategorikan sebagai lansia dan jadi agak kurang paham dengan sistem-sistem online dan sebagainya. Jadi hanya membuka secara offline dan tidak juga membuka cabang. Jadi benar-benar hanya satu di Taman Pik Penggilingan, satu offline itu aja. UMKM Nangina Sop Durian. Oke, kita masuk kepada slide selanjutnya yaitu metode penelitian. Jadi metode penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah penelitian lapangan atau field research, yaitu penelitian ini dilakukan secara langsung melalui sesi wawancara di 17 Mei 2023 kepada pemilik usahanya Nanina Sop Durian untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Nah, ini datanya adalah data primer, surveinya kepada pemilik langsung UMKM dan Sop Durian. Jenis pendekatan penelitiannya itu pendekatan kualitatif, metodenya itu adalah deskriptif. Nah, kemudian objek penelitiannya ini adalah eh, pemilik usaha UMKM dan Sop Durian atau Nanin Sop Durian itu sendiri. Dan teknik pengumpulan datanya itu adalah pertama observasi, kemudian wawancara, dan terakhir ada dokumentasi. Oke, kita masuk kepada hasil dan pembahasan. Nah, di sini ada beberapa bagian lagi di dalamnya. Pertama adalah deskripsi dari UMKM Nanina Sop Durian itu sendiri. Jadi seperti yang kita tahu tadi, bahwasannya Nanina Sop Durian ini baru 1 tahun kurang lebihnya didirikan. Kalau kata Pak Hendra adalah sehabis Lebaran di tahun 2022 baru dibangunnya gitu loh. Nah, dia bangun ini atau buat usaha ini, Pak Hendra ini akibat dia gagal dalam usaha kontrapulsanya. Ketika dia merasa kurang laku, kontrapulsanya kurang rame, akhirnya kontrapulsanya itu udah ada kiosnya, tapi kiosnya itu akhirnya disewakan. Akhirnya kiosnya disewakan, hasil dari kontrakan kiosnya ini dan juga hasil dari keuntungan counter pulsanya itu akhirnya dikumpulkan untuk membangun sebuah usaha. Jadi modal yang didapat adalah dari hasil tersebut. Setelah itu udah ada modalnya, akhirnya membuatlah usaha UMKM Nanina Sop Durian. Nah, ini menjual sop durian ya, murni dan juga dengan es krim ataupun dengan ketan. Nah, di sini range harganya paling murah adalah 10.000 dan paling mahal itu adalah 15.000. Lokasinya di Taman Pik Penggilingan Jakarta Timur. Dan dia ini buka di sore sampai malam. Artinya di jam 4 sore sampai dengan jam 10 malam. Nah, dia hanya juga buka secara langsung atau secara offline. Tidak ada online-nya gitu loh. Jadi benar-benar secara offline aja menjualnya. Nah, kita next slide. Di sini ada hasil wawancara yang mana sesi wawancara ini diajukanlah beberapa pertanyaan dan akhirnya Bapak Hendra ini jawab. Oke, langsung aja kita kaji satu-satu. Nama pemiliknya siapa? Itu adalah Hendra. Pak Hendra. Apakah usaha ini milik sendiri? Ya, milik sendiri. Sejak kapan usaha ini didirikan? Kurang lebih 1 tahun. Sejak setelah Lebaran tahun 2022. Berapakah omset yang dihasilkan penjualan Nani Sop Durian per harinya? Kurang lebih 300.000 untuk minimalnya dan 600.000 untuk maksimal
kalau lagi ramenya. Apa aja tantangan dan kesulitannya dalam menjalankan usaha ini, UMKM Nanya Sop Durian? Kesulitannya itu adalah sepi pembeli. Tantangannya itu adalah banyak yang menjual sop durian juga gitu. Jadi persaingan penjualan ketika banyak yang menjual produk yang sama, tapi bagaimana kita bisa bertahan dan juga bagaimana pembeli atau konsumen itu bisa lebih tertarik kepada Nani Sop Durian ini. Itu tantangannya. Selanjutnya, dalam membuka usaha ini berasal dari manakah modalnya? Modal itu dari hasil kontrakan kios dan juga hasil keuntungan usaha sebelumnya yang telah tutup. Usaha kontrak perusahaan. Jadi kan udah ada keuntungannya, itu dikumpulin, dibuat modal untuk Anina Sop Durian. Kemudian next slide. Apakah pernah mendengar sistem permodalan? Ya, pernah. Terus, apakah pernah mendapat modal dari lembaga keuangan? Belum pernah. Tapi, apakah ada penggunaan modal selain untuk usaha ini? Kalau keuntungan per harinya itu lebih ke ditabung untuk kebiayaan biaya rumah tangga dari Pak Hendral ini. Terus sisanya itu adalah untuk keperluan biaya tak terduga dan juga tabungan untuk membuka usaha baru karena ada ini Pak Hendra ingin membuka usaha baru dengan kios baru dan juga ya usahanya baru bukan nanya sop durian lagi gitu. Terus apabila ada pembiayaan modal usaha, mau nggak nerima gitu? Kata Pak Hendra, dia kalau nggak ada bunganya mau, tapi kalau ada bunganya itu nggak mau. Jadi kalau ada bunganya itu nggak mau, kalau ada bunga, kalau tanpa bunga dia baru mau. Oke, pernah dapat pembiayaan modal dari sumber lain nggak? Ternyata pernah gitu loh. Ada eh, salah satu partai politik lah lagi kampanye di sana di daerah Jakarta Timur, Taman Pik Penggilingan, dapat sebesar 700.000 per bulan gitu loh. Tapi itu hanya berjalan 3 bulan aja gitu. Setelah 3 bulan udah. Tapi itu lumayan lah modalnya bisa buat usaha dan juga bisa buat yang lain-lainnya. Terus apakah pernah dengar layanan lembaga keuangan syariah? Pernah, pernah. Terus oh dia pernah menggunakan layanan lembaga keuangan syariah yaitu Bank Muamalat. Pernah Pak Hendra. Terus kemudian terakhir adalah kalau mendapatkan modal dari suatu lembaga keuangan mau digunakan untuk apa gitu loh. Jawaban Pak Indra adalah untuk membuka usaha baru. Usaha barunya itu adalah dia ingin membuka usaha toko plastik dan dia ingin membuka kios baru juga. Jadinya dengan kios baru, dengan toko plastik yang diimpikannya, dia akan menggunakan modal tersebut untuk hal-hal tersebut. Oke, selanjutnya kita next slide. Ada rekomendasi kegiatan pengelolaan usaha yang peneliti atau saya ajukan di sini. Pertama adalah penambahan modal usaha. Dalam hal ini dapat dilihat bahwasannya modal usaha yang diperoleh atau digunakan untuk UMKM yang Sob Durian oleh Pak Hendra ini kurang masih. Makanya perlu adanya penambahan modal usaha. Dengan penambahan modal usaha ini nantinya Sob Durian bisa lebih berkembang lagi, bisa lebih baik lagi. Walaupun belum besar, tapi setidaknya bisa lebih terstruktur gitu loh. Mana pemasukan dan mana pengeluarannya itu lebih baik lagi. Kedua adalah pembentukan laporan keuangan. Dalam hal ini tidak adanya laporan keuangan. Maka kalau misalnya kita berbicara tentang bisnis usaha, maka itu perlu banget ada laporan keuangan. Ketika bisnis itu rugi, usaha itu rugi, maka kita bisa tahu dari mana kesalahannya, dari mana ketidakbenarannya gitu loh. Jadi ketika sudah dibentuk laporan keuangan, nanti juga bakal kelihatan kesehatan dari usahanya itu tersebut. Makanya di sini direkomendasikan untuk buatlah laporan keuangan gitu loh untuk usaha UMKM Manina Sop Durian ini. Yang terakhir adalah pembuatan inovasi usaha. Artinya apa? Dengan tantangan yang ada tadi persaingan penjualan produk yang sama, maka perlu adanya inovasi usaha yang dengan misalnya ada durian dengan apa dan sebagainya. Jadi mungkin juga ada cup kecil, cup besar dan cup mana ataupun dari cupnya itu inovasinya lucu dan sebagainya itu hal-hal yang menarik yang bisa dibangkitkan, diinovasikan untuk usaha tersebut agar usaha ini bisa lebih berkembang, lebih baik lagi dan bisa lebih modern lagi. Oke, kita next slide. Sekarang kita masuk kepada deskripsi daripada BMT UGT Nusantara Capem Cakum. Ini adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang direkomendasikan oleh peneliti atau oleh saya sendiri untuk
UMKM Nanya Sop Durian ini mengambil suatu pembiayaan atau produk pembiayaan dari lembaga keuangan tersebut. Oke, BMT UGT Nusantara Capem Cakung. Ini lokasinya ada di Jalan Raya Pik Penggilingan, Jalan KP Padaengan nomor 60 RT 6 RW 8. Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Nah, ini udah beroperasi BMT UGT Nusantara Capem Cakung ini. Operasinya dari Senin sampai Kamis itu jam 8 sampai jam 2 siang. Kalau Jumatnya itu tutup. Dan Sabtu Minggu itu operasinya di jam 8 sampai jam 1 siang. Nah, BMT UGT Capim Cakung ini nggak punya situs resmi ya kalau Capim Cakungnya ini, tapi ada situs website resminya dari BMT UGT Nusantara yang pusatnya gitu loh. Di situs tersebut juga udah banyak terkait dengan sejarahnya, terkait dengan layanannya apa aja, dan juga beberapa hal yang bisa didapatkan oleh masyarakat luas terkait dengan lembaga keuangan ini. Jadi dalam situs itu udah lengkap lah semuanya gitu loh. Website-nya itu udah lengkap. Oke, itu sedikit uh, penjabaran terkait dengan BMT UGT Nusantara Capim Cakung. Selanjutnya kita masuk kepada produk pembiayaan BMT UGT Nusantara. Ada beberapa produk pembiayaan di sini. Pertama adalah UGT PAT, pembiayaan agunan tunai, UGT PJE, pembiayaan jaminan emas, UGT MUB, modal usaha barokah, UGT MTA, multiguna tanpa agunan, UGT KBB, kendaraan bermotor barokah, UGT PBE, pembelian barang elektronik, UGT PKH, pembiayaan kapal haji, UGT MJB, multi jasa barokah, UGT MGB, multi gria barokah, dan yang terakhir adalah UGT MPB, modal pertanian barokah. Inilah produk-produk pembiayaan yang ada di BMT UGT Nusantara Capim Cakung khususnya, dan di semua BMT UGT Nusantara umumnya. Nah, dari 10 produk pembiayaan ini, peneliti atau saya memilih satu produk untuk direkomendasikan kepada UMKM Lanina Sop Durian, yaitu adalah UGT PAT atau pembiayaan agunan tunai dengan ada akadnya mudoroba. Nah, kemudian kita masuk kepada slide selanjutnya, rekomendasinya. Nah, di sini kalau misalnya kita jabarkan terlebih dahulu UGT PAT atau pembiayaan agunan tunai. Nah, pembiayaan agunan tunai di sini itu pembiayaan yang agunan tunainya itu atau bahasa aslinya itu cash collateral ini eh, punya beberapa akad. Akad itu ada bagi hasil mudoroba, ada jual beli murobahah, dan ada juga sewa atau jasa. Nah, beberapa akad ini akhirnya dipilihlah akad mudoroba karena yang lebih masuk dan paling masuk itu kepada pembiayaan UMKM adalah mudoroba bagi hasil. Nah, ada beberapa manfaat ketika merekomendasikan pembiayaan ini. Pertama adalah bagi hasilnya itu, atau marginnya, ujrohnya itu paling murah. Terus pembiayaannya langsung cair, tanpa harus disurvei dan lain sebagainya. Terus kebutuhan dananya itu nggak perlu dicairin dana yang dimilikin gitu. Terus bebas biaya asuransi dan biaya notaris juga. Nah, terakhir juga jangka waktu dan sistem angsuran ini bebas sesuai keinginan kita gitu, sesuai keinginan anggota. Itu beberapa manfaat dari menggunakan pembiayaan agunan tunai di BMT UGT Nusantara Capim Cakung. Nah, ada beberapa ketentuan juga, itu tabungan yang berjangka, agunan tunainya ini harus dilunaskan, ada sertifikat kalau misalnya bukan milik sendiri, terus agunan tunainya itu bisa melampirkan surat-surat, dan maksimal pencairannya itu adalah 90% gitu lah. 90% itu sangat amat besar. Nah, jadi dengan apa yang tadi disampaikan bahwasannya kelebihan-kelebihannya dan keuntungan-keuntungannya ketika melakukan pembiayaan pembiayaan itu melalui PAT atau pembiayaan agunan tunai dengan akad mudoroba, ini makanya ini cocok banget sama UMKM Lanina Sop Durian gitu loh. Jadi kita lihat kalau misalnya paling murah itu iya PAT, pembiayaan agunan tunai. Terus paling cepat dicairnya PAT, pembiayaan agunan. Mungkin tadi ada yang produk modal usaha dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kita lihat balik lagi, itu mungkin untuk yang usahanya sudah
menengah. Artinya apa? Mungkin pembiayaannya bisa jauh lebih besar, jauh lebih lama jangkanya, tapi itu dalam jangka yang besar juga pembiayaannya gitu loh, tunainya yang besar. Tapi kalau misalnya kita melihat UMKM dan Dinas Durian yang sekarang gitu loh, ketika direkomendasikan produk pembiayaan, maka UGTPAT aja udah cukup gitu. Pembiayaan agunan tunai dengan akad mudharabah aja udah cukup karena ini udah yang paling murah, paling mudah diaksesnya dan paling cocok gitu loh ketika nantinya mau dicairin juga bisa 10-90% dan apa yang di agunannya juga sebagai jaminan itu bisa apa saja dan lebih sangat relevan dengan UMKM dan Dinas Durian ini. Katanya juga mudoroba, jadi nanti ada bagi hasil antara Pak Hendra sebagai pemilik UMKM dan Dinas Durian dengan si BMT UGT Nusantara Capim Cakungnya itu. Makanya di sini peneliti sangat merekomendasikan UMKM dan Dinas Durian ini bisa melakukan pembiayaan ke BMT UGT Nusantara dengan produk pembiayaan itu adalah UGT PAT, pembiayaan agunan tunai, akadnya itu mudoroba. Jadi nanti bagi hasil antara si Sohibul Mal dengan Udoripnya. Oke, kita masuk kepada simpulan dan sarannya. Ini kalau misalnya kita lihat di sini, pertama adalah dari deskripsi UMKM itu sendiri, ada usaha mikro, ada usaha kecil, dan usaha menengah. UMKM dan Sokdur ini termasuk atau dapat dikategorikan sebagai usaha mikro. Karena penghasilan per tahunnya itu dia tidak melebihi dari 300 juta. Artinya apa? Dia masih termasuk usaha mikro, usaha yang paling bawah stratanya gitu loh. Ada 3 rekomendasi yang peneliti sampaikan di sini untuk pengelolaan kegiatan usahanya. Pertama adalah penambahan modal, kedua adalah pembentukan laporan keuangan, dan ketiga adalah pembuatan inovasi usaha. Nah, dari beberapa hasil wawancara dan analisa yang dilakukan oleh peneliti, maka produk UGTPAT atau pembiayaan agunan tunai dengan akad mudoroba ini direkomendasikanlah untuk sebuah UMKM dan masuk durian. Nah, nantinya adalah dengan produk pembiayaan UGTPAT, pembiayaan agunan tunai, paket mudoroba, Pak Hendra sebagai pemilik dari UMKM dan Sop Durian ini tidak terlalu sulit dalam pengembalian modalnya karena ini bisa melalui sistem bagi hasil, sistem pencairannya bisa 90%, aksesnya mudah dan jangka waktu cepat, resikonya juga rendah, terus konsekuensinya juga rendah dan jaminannya itu juga bisa apa aja dan ini sudah terjamin tidak tipu-tipu dan lain sebagainya. Ini benar-benar udah aman dan sudah berada di lembaga keuangan syariah, lembaga keuangan mikro syariah yang terpadu, yang benar-benar terjamin keamanan dan keselamatan usahanya kayak gitu. Jadi UGTPAT, produk UGTPAT ini dengan akad mudharabah sangat direkomendasikan untuk UMKM dan yang shop durian melakukan produk pembiayaan di sana gitu loh. Jadi sarannya adalah ketika Bapak Hendra selaku pemilik UMKM dan Esok Durian ingin mengembangkan usahanya, ingin meningkatkan lagi kinerja usahanya dan lain sebagainya, maka diperlukan modal lain selain dari hasil kontrakan kios dan lain sebagainya, yaitu adalah dengan melakukan pembiayaan melalui produk pembiayaan UGTPAT, pembiayaan agunan tunai akad yang mudharabah di BMT UGT Capem Cakung. Kenapa BMT UGT Capem Cakung Nusantara BMT UGT Nusantara Capem Cakung yang direkomendasikan karena itu yang paling dekat. Jaraknya cuma sekitar range ya 10 sampai 15 menit dari lokasi tempat Pak Hendra UMKM dan Esop Durian ini berjualan. Jadi sama-sama di wilayah Penggilingan Jakarta Timur. Oke, next slide. Di sini ada dokumentasi yang dilakukan. Ini ada foto UMKM dan Yusuf Duriannya. Ini masih dalam gerobakan aja. Di sini ada harga-harganya juga, ada menu-menunya di depannya. Ada desainnya juga menarik dan ya cukup terang di sana. Jadi cukup menarik perhatian kalau misalnya kita datang langsung ke sana. Foto kedua ini adalah foto satu sesi wawancaranya sambil kita beli produknya, sambil kita tanya-tanya pada saat itu. Oke, yang terakhir ini ada foto dari BMT Ugm Nusantara Capim Cakung. Di sini karena foto didapatkan dari Google, jadi di sini
terlihat bahwa namanya itu masih BMT UGT Sidogiri yang mana itu nama dulunya. Tapi semenjak 2020 harusnya sudah berubah namanya menjadi BMT UGT Nusantara. Di sini juga sudah tercatat Capem Cakung, artinya dia cabang di daerah Cakung gitu loh. Karena ini masih masuk Cakung ya, Jakarta Timurnya masih masuk Cakung. Oke, slide terakhir. Belum terakhir sebenarnya ada lagi yang terakhir. Cuman pembahasan yang terakhir adalah referensinya. Di sini ada beberapa referensi yang peneliti gunakan atau saya gunakan untuk membuat penelitian ini. Oke, kita masuk kepada slide terakhir. Terima kasih banyak buat yang sudah menonton. Em, Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata dan juga mungkin kekurangan dalam pembuatan penelitian ini. Makanya kritik dan saran sangat diharapkan untuk pembangunan yang lebih baik lagi dalam untuk meneliti ini tersebut. Terima kasih banyak untuk semuanya yang telah menonton. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.